Selamat malam Lifehouse Family, kita berjumpa lagi dalam Lifestyle. Dan pada malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh seorang kokoh rohani saya, seorang hamba Tuhan yang saya sudah kenal cukup lama dan sangat saya hormati, yaitu Pastor Rubin Ong. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab, siapkan buku catatan, dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami datang kepadamu dengan rasa lapar dan haus. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu menerobosi kehidupan kami, menerobosi hati kami, mengubah cara berpikir kami, sehingga hidup kami dapat Tuhan ubahkan juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau yang memakai Pastor Rubin Ong, biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal dari isi hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Pastor Rubin Ong. Please welcome. Thank you. Ya, thank you Pastor Wigan. Shalom, jemaat Lifehouse Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebuah kehormatan untuk saya kembali lagi berbagi buat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, seperti sering saya katakan bahwa saya nggak mau datang dengan hati bahwa saya sok paling pinter, paling hebat, paling rohani, paling jago. Enggak, saya nggak mau datang dengan hati seperti itu, percayalah ya. Nah, pada ibadah kita ya di Lifehouse Family yang sekarang kita lagi lakukan ya lewat online tentunya, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua sebuah pelajaran yang memang penting untuk kita renungkan kembali, namanya satu kata yaitu kemunafikan, ya hypocrite. Nah, kalau kita melihat ini, saya tidak bisa bilang begini, pendeta tidak mungkin munafik lah, kan pendeta rohani, biasa khotbah. Enggak, saya harus katakan jabatan saya tidak bisa menolong saya. Sebab begini Bapak Ibu, kemunafikan itu selalu menyerangnya di dalam. Karena ini talking about our heart, ini bicara hati kita. Jadi bisa saja orang berliturgi, beracara kebaktian. Ya, saya tahu bahwa di jemaat ini Pastor Wigan pasti sudah ajar bahwa kekristenan kan bukan liturgi, bukan sebuah kegiatan agamawi, tapi memang cara hidup di mana kita bergantung pada Tuhan kan dalam segala situasi dan pada setiap waktu. Jadi cara hidup itu yang perlu kita renungkan. Nah, kita kalau melihat ada private teaching to disciples ya, ada pengajaran khusus untuk para murid yang Yesus ajar. Ya, Bapak Ibu di rumah yang sudah menyiapkan Alkitab, kita coba akan lihat di Lukas pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Perikopnya LAI tulis adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Makanya saya tadi sebutkan ini private teaching to disciples. Ya, nah Alkitab berkata begini, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, Alkitab berkata di ayat yang kedua dikatakan begini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, penting sekali untuk kita mengerti ini. Kenapa kok Yesus kemudian mengumpamakan kemunafikan itu seperti ragi? Ya, kita tahu orang Farisi kan kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat ketat terhadap hukum-hukum Musa. Ya, tapi kemudian mereka tambahkan, mereka breakdown menjadi ratusan kembali aturan-aturan lisan dan kemudian aturan tertulis. Bayangkan, ya dari 10 hukum Taurat itu, 10 dasatita, ya maksudnya 10 hukum yang ada mereka breakdown lagi sampai kemudian ada hukum lisan, hukum yang kemudian tertulis, jumlahnya mungkin total banyak, bisa ratusan ya Bapak Ibu semua. Nah kemudian kita tahu kan Bapak Ibu ya, kemunafikan mereka adalah cuman main permukaan saja, ternyata tidak di kedalaman kan. Ya, makanya kalau orang munafik ya kita akan ketemu kata ini, saya kira rohani, saya kira kudus, ternyata nggak rohani.
ternyata hidupnya tidak kudus. Nah itu, saya tidak mau orang berkata begini, saya kira Ruben Ong itu rohani kan, tapi ternyata ya brengsek juga hidupnya. Saya tidak mau begitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau orang tanya, yang paling sulit dalam kehidupan memang adalah jaga hati kita ya. Sebab sekali lagi kemunafikan itu bukan menyerang di permukaan tapi di kedalaman. Nah kenapa gambarannya seperti ragi? Ragi kan tahu, ibu-ibu yang suka bikin roti pasti tahu. Fungsi ragi adalah mengembangkan tepung, mengembangkan roti. Ngembang saja tapi belum tentu isinya apa kan. Nah kenapa penting ini Bapak Ibu semua? Sebab ini Yesus tuh paling keras menyerang ini Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Matius 23, ada satu pasal yang Yesus khusus berbicara tentang kemunafikan. Ya, kemunafikan itu berasal dari kata namanya hipokrita. Ya, bahasa Inggrisnya kemudian muncul kata hypocrite. Ya, itu definisinya boleh ya saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Enggak enak sih, tapi saya harus sampaikan adalah ini dia. Para pemain agama ini di panggung agama yang memerankan peran agama yang hanya tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jadi ini adalah idenya seperti orang itu memakai topeng kan Bapak Ibu ya. Dulu waktu zaman itu kerajaan Romawi juga ada kerajaan lain yang waktu itu ada namanya kerajaan Yunani. Nah orang Yunani itu suka bikin itu kan operet atau pertunjukan drama. Ya misalnya begini, ada 10 karakter pemain ya, ada yang lucu, ada yang licik, ada yang jadi apa, ada yang jadi pelawak misalnya itu beberapa karakter, 10 misalnya ya. Yang main 5 orang, maka begini tiap orang kalau memainkan 2 peran, maka ketika dia selesai tampil di panggung, dia harus ke belakang untuk kemudian begini, tukar topengnya. Yang tadinya mungkin topeng pelawak, kemudian dia keluar jadi topeng kemudian orang licik misalnya. Yang tadinya topengnya kayaknya orang baik, kemudian dia tukar lagi, kemudian tampil menjadi orang yang lain lagi. Nah itu, jadi kemunafikan itu adalah seperti memakai topeng, tidak menjadi dirinya sendiri. Nah hati-hati begini Bapak Ibu semua, termasuk buat saya ini. Orang kalau kelamaan pakai topeng, nanti lama-lama topengnya akan pakai orang itu. Tidak jadi dirinya sendiri. Di dalam rumah mungkin dirinya, ya, tapi bisa saja dia tetap pakai topeng sama istri, sama anak-anaknya. Begitu keluar rumah dia pakai topeng yang lain lagi. Nah itu kemunafikan. Kenapa ini ditegur, di-rebuke keras? Kalau Bapak Ibu baca Matius 23 itu, wah Yesus keras sekali menyerang roh ini. Karena roh ini berbahayanya luar biasa, berbahaya Bapak Ibu ya untuk kekristenan. Ya, saya nggak mau hidup seperti ini. Saya terus akan berjuang untuk kalahkan ini dengan kekuatan roh Tuhan. Sebab ternyata begini, kemunafikan itu menjadi penghalang untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi agamawi saja, itu penghalang ya. Sebab gini, yang dibangun semuanya hanya permukaan di luar, tapi tidak di kedalaman. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu akar dari Farisi, orang Farisi itu sebetulnya orang radikal kan. Radikal bayangkan. Sampai Yesus berkata kalau hidup keagamaanmu tidak seperti mereka, kamu susah masuk kerajaan Allah. Coba bayangkan. Mereka rela nyebrang ke pulau lain untuk memenangkan satu orang demi agamanya kan. Tapi kemudian orang itu mereka ajak binasa. Ya kan? Jadi radikal, makanya kata radikal kan kita tahu mereka itu dalam Tuhannya sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu tahu kata asli dalam Tuhan itu kan entheos kan. Ya, dari kata entheos itu dalam Tuhan. Itu muncul kata bahasa Inggris kan, enthusiasm atau dalam bahasa Inggris Indonesianya antusias dalam kehidupan. Nah ternyata begini Bapak Ibu, orang boleh antusias di dalam kegiatan agama, tapi kalau hatinya nggak sungguh-sungguh, itu menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya melihat Lukas pasal 18, ya perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kan kita tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa baca di ayat 9 ini tentang doa. Ya orang Farisi selalu begini membangga-banggakan yang di luar. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Ya, aku membayar persepuluhan, bayangkan. Aku bukan pembunuh, aku bukan pezina. Ya, semua selalu begini, lihatnya ada di permukaan, tapi ternyata di kedalamnya berantakan. Sementara pemungut cukai, Bapak Ibu tahu, doanya begini. Dia enggak berani menengadah ke atas karena tahu siapa dirinya. Dia melihat ke dalam. Makanya
melawan kemunafikan, mari kita berani recheck ke dalam hidup kita. Ya, apakah kita ini benar di hadapan Tuhan? Dia berkata begini, ampuni aku orang berdosa. Ampuni aku. Dia sadar diri. Makanya Yesus berkata, 2 orang ini pulang. Yang pertama tidak dibenarkan. Tapi yang kedua, orang pemungut cukai itu hidupnya dibenarkan. Jadi kemunafikan membuat kita begini, kita mengalami halangan untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kemunafikan. Tapi yang berikutnya lagi, kemunafikan menjadi penghalang hubungan kita dengan siapa? Dengan sesama. Ya kan? Makanya kita coba lihat Lukas pasal 18 tadi, Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 ya, saya tadi sudah sampaikan. Nah ini dia. Ini kan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Alkitab berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, nanti Bapak Ibu baca keseluruhan ya ayat-ayat ini. Jadi begini, orang yang munafik itu selalu begini, punya halangan untuk berhubungan dengan sesama. Bayangkan, karena begini, menganggap diri selalu merasa paling benar. Ya, yang lain salah. Makanya saya paling takut dengan roh eksklusif. Ya, saya mau belajar dengan siapa saja, Bapak Ibu ya. Oh iya, saya mau begini. Ya, saya sadar original saya diciptakan kan harus punya hubungan dengan sesama. Karena gereja basic dari kekristenan adalah relationship, hubungan kan Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu Allah ciptakan kita di Taman Eden kan Alkitab sudah katakan begini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Itu aja di Eden tidak baik kalau sendirian. Ya, di Eden saja tidak baik apalagi di dunia yang edan. Ya kan? Ya, sekarang kan kita ada di masa edan kan. Di Eden saja tidak baik. Makanya betul Bapak Ibu, orang kalau soliter gampang punah, eksklusif, menganggap diri paling hebat, di pelayanan paling luar biasa. Saya tidak mau begitu, saya mau belajar. Termasuk dari Pastor Wigan saya banyak belajar. Dari orang-orang secara usia di bawah saya belajar dari mereka. Bahkan mereka punya pandangan yang tajam yang saya harus belajar dari mereka. Saya tidak mau menganggap diri saya eksklusif, enggak ya. Sebab ini udah orang kalau merasa seperti ini ya Bapak Ibu bayangkan ya dia merasa tidak perlu ditebus lagi wong dia sudah benar. Coba ya dia tidak merasa perlu Tuhan lagi ya. Kalau sudah tidak merasa perlu Tuhan, ya tidak perlu merasa sesama. Padahal begini, kita tidak bisa hidup kalau kita tidak berhubungan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Ya, jadi saya berdoa jemaat di Lifehouse Family ini, yuk kita punya kesepakatan satu dengan yang lain. Sebab begini Bapak Ibu, di mana ada kesepakatan, di situ ada the power of life. Ya, yang percaya katakan amin. Wow, saya yakin kalau gereja ini sepakat, Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku dengan sepakat. Apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Nah berikutnya lagi Bapak Ibu semua. Kalau orang munafik bahayanya apa? Kenapa Yesus tegur keras sekali? Karena ini menjadi penghalang. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua menjadi penghalang hubungan kita dengan sesama kita. Tapi yang ketiga ini menjadi penghalang hubungan kita dengan diri sendiri. Ya menjadi penghalang, makanya nggak jadi dirinya sendiri yang sebenarnya. Ya kita kemudian begini coba melakukan semuanya dengan pencitraan di luar, kan kasihan ya. Makanya betul lawan dari kemunafikan kan sebetulnya apa? Kata ini integritas kan, ya Bapak Ibu. Kata integritas penting. Mazmur 24 berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang murni hatinya, ya, orang yang bersih tangannya, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Penipuan. Bayangkan, kalau dirinya sendiri saja ditipu, apalagi orang lain. Ya, saya kalau sudah menipu diri saya, ya ciri orang menipu diri apa? Ya jelas gak punya integritas. Yang di mulut gak sama dengan yang di hati. Yang di hati gak sama dengan yang dilakukan. Bayangkan kalau di mulut, di hati dan di tangan sudah beda. Ya maafkan agak keras. Ini tanda-tanda sakit jiwa coba. Nah kalau jiwanya sakit terpecah-pecah hidupnya. Ya seperti ditarik 4 penjuru mata angin kan. Jiwanya terpecah.
bagaimana bisa utuh? Kalau orang tidak utuh, ya nggak kuat dalam kehidupan, terpecah-pecah kan? Nah, saya ingatkan Bapak Ibu semua, yuk kita penting sekali. Makanya saya di pelayanan, saya itu sebetulnya selalu bilang sama teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan saya, udahlah ndak usah panggil saya pastor, pendeta. Udah yang seusia dengan saya, ya panggil saja nama kan. Ya yang usia lebih muda bolehlah panggil kakak atau panggil ya koh atau panggil siapa begitu ya. Ya yang lebih senior ya panggil nama saja sudah. Saya tidak mau begini. Beban saya terlalu berat dengan semua pencitraan yang ada di luar. Saya mau duduk bersama dengan siapapun. Saya mau jadi diri saya sebenarnya. Saya mau jadi pendeta yang gak untouchable kan. Belajar seperti Yesus, bayangkan. Dia ketemu siapa saja. Makanya di Alkitab ada satu nama Yesus atau jabatan Yesus yang orang jarang kupas ini. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Matius, Yesus tuh sering disebut begini, sahabat orang berdosa, bayangkan. Orang berdosa aman sekali dekat dengan Yesus. Sementara orang Farisi tidak mau Bapak Ibu. Ya bergaul dengan orang berdosa tidak ada masalah. Batasannya kita tidak berdosa seperti mereka kan. Tapi bergaul supaya kita bisa memberi dampak. Supaya mereka bisa kenal siapa Tuhan kan. Makanya betul kalau garam kan kita garam ya Bapak Ibu ya. Garam kalau ngumpul terus dengan garam, ya bisa gudang garam kan. Nah, kalau sudah gudang garam darah tinggi nanti. Makanya di gereja banyak orang marah, ribut yang tidak perlu gara-gara seragam apa misalnya. Berantem gara-gara menentukan acara retreat di mana, tempatnya di mana. Kita kemudian kepahitan satu dengan lain. Jangan. Garam itu harus ada di tempat-tempat di mana butuh digarami. Ya, menurut saya begini Bapak Ibu semua, sepiring mangkok sup tidak perlu garam sepiring, ya kan? Rusak supnya. Sedikit saja secukupnya dan tidak perlu itu kan, tidak perlu kelihatan garamnya, ya kan? Dan setahu saya nggak ada lah ibu-ibu beli garam misalnya begini, saya beli garam merek karismatik, saya beli garam merek Protestan, saya beli garam merek Injili, nggak ada. Garam saja. Garam itu murah tapi nggak murahan. Saya sadar hidup saya ini berarti hanya karena Tuhan. Tapi saya tidak murahan kan. Walaupun saya tidak mau sombong karena hidup saya memang karena anugerah Tuhan. Tapi saya bukan murahan. Nah yang penting garam masuk ke sup itu Bapak Ibu. Mempengaruhi yang di dalam. Garamnya tidak kelihatan. Kalau garam masih kelihatan berarti begini belum berfungsi. Nah kita seperti itu Bapak Ibu. Yuk bergaul dengan siapapun. Jadi berkat di sana. Supaya begini. Kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Bagaimana kalahkan kemunafikan? Sekali lagi, jangan saya merasa bahwa saya kuat. Jabatan pendeta menolong. Enggak. Jabatan diaken menolong. Enggak. Karena sekali lagi ini menyerang yang di dalam, bukan yang di permukaan. Nah, Bapak Ibu saya ingin sodorkan beberapa hal supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan. Sebab gini, kalau Yesus benci ini, yuk jangan ada di situ. Ya kan? Oh iya. Jangan ada di tempat atau di area di mana Yesus keras benci sekali roh seperti ini. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat yang membunuh Yesus secara fisik adalah orang-orang ini kan. Orang-orang agamawi yang hanya peduli tempat ibadah, yang hanya peduli jabatan. Makanya mereka ngomong ini satu dengan yang lain. Waktu Yesus bikin mujizat, Yesus menyatakan banyak perkara besar. Mereka ngomong, waduh ini nanti tempat ibadah kita jadi kosong ini. Ya kan? Nanti di take over sama Rome Empire. Ya ujung-ujungnya apa? Kekuasaan, uang dan sebagainya. Mereka tidak peduli dalamnya berubah atau tidak. Yang penting luarnya semua hebat. Nah itu kemunafikan. Nah sekarang saya akan coba berikan beberapa hal supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah begini, mari waktu kita membaca Alkitab, biarkan Alkitab firman Tuhan itu mentransformasi kita. Ya, transformational reading the Bible. Ya, transformational reading the Bible. Bahwa begini, kita baca Alkitab, biar Alkitab itu mentransformasi kita. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, beri akses seluas-luasnya
untuk firman yang adalah pribadi Tuhan itu bekerja dengan leluasa terakses dalam hidup kita. Cuman saya ingatkan memang firman kalau bekerja di dalam daging kita itu memang bikin gak nyaman daging kita. Karena daging kita dihancurkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa kalau firman diberi akses, memang waktu bekerja itu akan mengubahkan kita dari dalam. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu coba kita baca dengan saya di Yesaya pasal 55. Let's see ayat yang ke-11. Ya, Yesaya ini salah satu nabi besar selain Yeremia, Yeskiel dan kemudian Daniel, ada 4 nabi besar. Nah, Yesaya pasal ke-55 ayat 11, Alkitab berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, amin, amin. Bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan membuat berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Wow, jadi begini Bapak Ibu semua, yang saya mau sodorkan buat Bapak Ibu begini, yuk biar firman yang kita baca itu mentransformasi kita, mengubahkan kita dari dalam Bapak Ibu. Nah itu yang membuat kita mengalahkan kemunafikan. Firman bekerja karena firman punya kekuatan untuk mengubahkan. Kalau Bapak Ibu baca nanti di Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dulu Tuhan berbicara lewat nabi-nabi. Pada zaman akhir ini Tuhan berbicara lewat siapa? Anaknya. Ya, yang menciptakan segala sesuatu. Kalau yang menciptakan berarti firman. Nah, setelah selesai semuanya, ia duduk di sebelah kanan Bapa di tempat yang maha tinggi. Jadi firman bertata Bapak Ibu. Firman mengendalikan segala sesuatu. Firman mengubahkan kita ya. Yuk saya dorong jemaat Lifehouse Family ini. Biar firman mengubahkan kita. Ya beri akses firman untuk menghajar daging kita. Yang munafik-munafik dikalahkan lewat firman. Hidupi firman. Jangan cuma begini. Firman kita pintar berteori. Tapi biar firmanlah yang menguasai kita. Saya punya pertanyaan sederhana. Bedanya apa sih kalau menurut Bapak Ibu? Ulat sama ular. Bedanya apa? Ya orang ngomong begini. Ya Pak, ular kan agak besar. Kalau ulat kecil. Oh ya semua tahu lah ya. Ulat sama ular bedanya begini. Ular waktu dia makan. Yang dia makan tidak mengubah dia. Dia makan misalnya 1 ekor anak ayam. Begitu dia makan dia diam. Yang terjadi apa? Cuman kulitnya berubah. Kulitnya saja permukaan. Tapi ya tetap ular. Kelakuannya ular. Cara makannya ular. Menjalarnya kayak ular. Tetap jorok saja di bawah kan. Di lumpur, di semak-semak ya. Jadi gak berubah. Yang dia makan gak merubah dia. Tapi coba ulat Bapak Ibu. Ya kan kita tahu. Ulat waktu dia makan, setelah dia makan, dia harus mengalami masa yang dulu sekolah di biologi ada pelajaran namanya metamorfose. Itu kan berasal dari bahasa Yunani kan sebetulnya. Itu ada di Roma 12 kan. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu, itu muncul kata metamorfo. Nah dari kata itu muncul kata metamorfosa, perubahan yang radikal dari dalam. Jadi setelah dia makan, yang dia makan begini, dia harus mengalami masa inkubasi. Ya sekarang ini kita ada di masa inkubasi loh Bapak Ibu. Hidupin firman. Jadi begini waktu kemudian dia tenang. Nah Bapak Ibu pikir kalau waktu dia jadi kepompong dia nganggur. Enggak. Itu semua cairan dari dalam itu keluar. Menutup semua permukaan yang tidak perlu. Ya kan? Nah waktu kemudian masa inkubasinya berlangsung sampai selesai tepat waktunya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia akan keluar dari kepompong itu. Ya, jangan coba dikunting nanti jadi monster. Begitu dia keluar, wow, it's magic bayangkan. Dia jadi apa? Kupu-kupu bayangkan. Yang tadinya ulat menjalar di tanah jorok kotor kayak ular tadi. Wow, dia mengalami perubahan menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi. Sudut pandangnya jadi lain, cara berpikirnya jadi lain. Makanya penting sekali, yuk biarkan begini, transformational, reading the Bible. Biarkan apa yang kita baca mentransformasi kita. Bapak Ibu setuju atau tidak? Yesaya 48 Alkitab berkata begini. Coba kita lihat Yesaya pasal 48 sebentar. Tadi kita lihat Yesaya
pasal 55 ya. Saya mundur, Yesaya pasal 48. Let's see, Yesaya pasal 48 ya. Kita coba lihat ayat yang ke-17 Bapak Ibu ya. Ini powerful sekali. Beginilah firman Tuhan. Beginilah apa? Firman Tuhan. Penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan. Allah yang mengajar, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Wow, dalam firman itu ada faedah. Ini bahasa perjanjian lamanya ditulis kata Yaal. Dalam bahasa perjanjian yang baru ditulis kata agathos. Apa itu agathos dan Yaal? Artinya powerful, benefit, ada keuntungan. Wow, makanya betul yang Yosua 1 katakan, renungkan firman. Kata renungkan itu adalah mengunyahkan, haga, supaya perjalananmu beruntung, kamu bertindak hati-hati. Ya, orang boleh pinter tapi kalah sama orang yang beruntung. Yuk, biar ada transformasi. Kita membaca firman, izinkan firman berbicara dan kita kerjakan. Jangan teori, sudah. Saya tidak mau jadi pendeta yang pintar berteologi ya, tapi tidak mahir melakukan firman. Itu teori namanya. Tahu Bapak Ibu, kalau orang teori nanti disindir sama itu. Abraham Maslow, tahu Abraham Maslow Bapak Ibu, tokoh psikologi, dia berkata begini, apa itu orang Kristen? Apa itu orang Kristen? Semua kata yang dimulai dari kata pasti ujungnya nggak enak. Jangan bangga dulu kalau dipuji. Ganteng sih, tapi pendengaran kurang. Itu kan nggak enak itu. Ganteng, tapi pendengaran kurang, ya kan? Dia berkata, apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami, diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman gitu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya yakin Bapak Ibu bingung ya. Saya ulang lagi. Apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman. Tokoh-tokoh Alkitab diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Jadi yang ngajar dan yang mendengar tidak pernah mengalami. Itu namanya teori itu. Ya, nah saya berharap biar waktu firman kita baca mentransformasi kita. Tapi yang berikutnya, bagaimana menyerang kemunafikan? Yang pertama adalah transformational reading the Bible. Tapi yang kedua adalah begini, mari jadilah otentik. Ya, jadilah begini, otentik atau orisinil dengan identitas yang dari Tuhan. Bapak Ibu setuju sekali atau tidak bahwa begini, firman itu cermin kan? Ya kan? Coba kita lihat kitab kedewasaan namanya Yakobus. Sebab Yakobus itu adalah men-challenge orang untuk mature, untuk dewasa. Nah, kalau kita lihat kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, ya Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu, Yakobus pasal pertama ayat 22. Nah ini dia. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24 ya. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi fokus saya begini Bapak Ibu semua. Firman itu adalah cermin. Katakan cermin Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa untuk cermin? Ya supaya kita melihat dengan jelas siapa diri kita menurut firman. Ya kan? Makanya saya tidak mau ditentukan hidup saya dari apa kata orang lain, kasihan kan. Ada orang yang harga dirinya mesti ditentukan dari apa yang kata orang katakan. Jangan capek-capek. Nanti kalau nggak sesuai standarnya orang bisa munafik kita. Jangan harga diri kita ditentukan dari ya barang yang kita pakai, merek apa yang kita pakai. Enggak lah, saya mau hidup saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Yang saya tahu semua kita berharga kok Bapak Ibu. Ya kan? Makanya betul, ini prinsip yang saya bangun ya dalam kehidupan. Orang kalau tidak tahu identitasnya, pasti tidak akan lakukan apa-apa, pasti tidak akan punya apa-apa, dan tidak akan jadi siapa-siapa. Tapi jangan salahkan siapa-siapa kan. Saya ulangi ya, orang yang tidak tahu siapa identitasnya, pasti tidak akan lakukan apa-apa, pasti tidak akan punya apa-apa, tidak akan jadi siapa-siapa. Ya nggak boleh salahkan siapa-siapa.
Ya, jadi nggak boleh lah salahkan pendeta, nggak boleh lah salahkan orang lain, jangan. Makanya kalau kita tahu siapa kita dalam Tuhan, kita akan berbeda dalam kehidupan. Saya mau berkata buat jemaat di Lifehouse ini, yo, saudara berharga, bayangkan. Ya, dia mati buat kita. Udah, standar hidup gak perlu apa kata orang, apa yang kita pakai. Enggak. Tapi apa yang Tuhan katakan kan, coba bayangkan. Saya kalau merenung ini saya tertampar. Ya, sebenarnya kan begini Bapak Ibu. Tuhan itu gak butuh kita. Dia Tuhan kok. Tapi yang hebat dia inginkan kita. Ya, dia inginkan saudara, bayangkan. Dia inginkan kita, dia menangis buat kita. Ya, coba sementara orang begini, banyak yang butuh Tuhan, tapi tidak ingin Tuhan. Butuh saja, butuh ditolong, butuh mencukupkan apa yang menjadi ambisinya dia. Butuh memenuhi yang dia mau, tapi belum tentu ingin Tuhan. Beda ya Bapak Ibu ya. Sementara Tuhan gak butuh kita, tapi dia ingin kita. Bapak Ibu diingin. Saya tidak ngomong megalomania. Yuk, mari begini. Biar kita jadi otentik. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Yang ketiga, saya akan selesai Bapak Ibu ya. Bahwa begini, yuk. Supaya kita menyerang roh kemunafikan, kita harus berani mempertanggungjawabkan hidup kita pada Tuhan. Dan kemudian kita harus berani menghidupkan hidup kita tentunya pada Tuhan. Tapi lewat orang-orang atau mentor atau pemimpin yang kita percayai. Ya, kalau di sini misalnya ada Pastor Wigan, ada beberapa diaken yang lain yang memang menjadi pembina rohani. Beranikah Bapak Ibu? Karena begini, gereja kan keluarga. Makanya saya suka nama Lifehouse Family atau Community. Saudara family kok. Bertanggung jawablah, saling terbuka. Saya sampai hari ini bisa ada seperti ini. Ya, Pastor Wigan tahulah orang-orang yang dekat dengan saya, yang tegur saya, yang menangis bersama saya, bahkan sering rebuke saya. Kalau saya salah dia berkata begini, Rubin, kalau kamu begini terus bahaya di depan. Dan saya mau ditegur Bapak Ibu. Tidak perlu sombong Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada satu buku yang saya baca beberapa kali. Buku psikologi sih. Tulisannya Aaron Kratz, orang Jewish. Ya, judulnya kan ini buku ini. Jerome Becomes a Genius. Jerome itu nama orang itu, Jerome gitu ya. Jerome Becomes a Genius. Isinya sebenarnya simple. Kenapa otak orang-orang Yahudi itu jenius? Ya, isinya ternyata begini. Mereka itu bisa bertahan di mana saja. Karena komunal mereka kuat. Kebersamaan mereka kuat. Nah, saya dorong sebagai keluarga yuk. Kita berani mempertanggungjawabkan hidup kita. Ya, pada Tuhan tentunya. Lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan. Yang punya integritas. Saudara, mintalah nasihat dari orang-orang yang hidupnya teruji. Yang pengajarannya benar dalam Tuhan. Karena dia menghidupinya. Bergaul dengan mereka. Hidup bersama dengan mereka. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di Lifehouse Family ini. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Yes Lord. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami. Tidak lagi hanya ngurusin orang-orang di sekitar kami dan memberi komentar pada mereka. Tapi kami mau recheck ke dalam Tuhan. Untuk kami melihat diri kami. Supaya kami tahu apa yang ada di dalam diri kami. Bersihkan semua sampah-sampah yang tidak perlu Tuhan. Supaya kami tetap murni di hadapan-Mu. Sebab Engkau paling marah terhadap kemunafikan. Bahkan Engkau memberi pasal khusus di Matius 23. Untuk rebuke, bahkan untuk hajar kemunafikan. Kami tidak mau hidup dalam kemunafikan. Tuhan, kami tetap murni. Karena di tempat kemurnianlah Engkau bekerja secara dahsyat. Sayangi umat-Mu yang ada di Lifehouse Family ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua.